Lumayan besar, teman-teman sudah muncul rumah makan Padang. Video amatir merekam kebakaran yang melanda sebuah rumah makan Minang di Kecamatan Taman Madiun Jumat pagi. Lokasi rumah makan yang ada di kawasan padat penduduk membuat warga panik. Dua mobil pemadam kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun serta satu mobil suplai air BPBD Kota Madiun dikerahkan. 3 orang luka-luka akibat kebakaran ini dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudono Madiun. Kalau korbannya itu tadi agak ibunya, terus anaknya tadi yang keluar ke rumah saya satu yang kena luka bakar, terus sama mertuanya tadi yang di sini udah kayak udah merah gitu. Sampai di lokasi dengan menurunkan 2 unit mobil penembak dan 1 unit mobil suplai dibantu dari BPBD, teman-teman alhamdulillah bisa segera memadamkan api. Api dapat dipadamkan dalam waktu sekitar 40 menit. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui dan masih diselidiki Polres Madiun Kota. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Selebgram Chandrika Cika dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penganiayaan. Memanfaatkan libur Natal dan libur sekolah, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang. Antrian kendaraan pribadi memenuhi dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Cilegon, Banten jelang Hari Raya Natal 2024. Halo, selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi iNews Pagi hari ini pemirsa, 5 hari jelang Natal, lonjakan penumpang terjadi pada keberangkatan di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, per Jumat malam, 37.000 tiket ludes terjual dari 44.000 tiket yang disediakan PT KAI Daob 1 Jakarta pada periode Nataru. Memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen terpantau ramai oleh penumpang yang akan bepergian keluar kota Jakarta. PT KAI Daob 1 Jakarta memberangkatkan 78 kereta api, sudah termasuk kereta api tambahan per harinya yang berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Per hari ini tercatat ada 70.000 tiket terjual atau 85% dari 44.000 tiket per harinya yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta pada periode Natal dan Tahun Baru 19 Desember hingga 5 Januari 2024 mendatang. Iya, liburan. Berapa hari liburan kemana? Ke Banyuwangi terus lanjut ke Solo. Oke, ini sengaja sampai jalan. Iya. Iya, betul. Jadi pas libur anak juga sih sekolah. Udah jauh-jauh hari Mbak, ini pesannya juga. Ini pun udah di booking sama teman-teman. Jadi kami berangkatnya bertiga, ntar berangkatnya jam 12.10. Saya rasa harganya masih netral-netral aja nih Mbak kalau harganya. Karena dari kemarin buat teman-teman yang berangkat itu harganya nggak jauh beda juga sih Mbak. Sejumlah tujuan favorit masyarakat yakni Surabaya, Purwokerto, Semarang, Surabaya hingga Yogyakarta. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten mulai dipadati penumpang menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Diprediksi hari ini menjadi puncak mudik dan liburan masyarakat yang akan menuju ke sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Antrean kendaraan pribadi terpantau memenuhi dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten pada H-6 Hari Natal 2024. Calon pengguna jasa moda transportasi penyeberangan laut ini terpantau memenuhi pelabuhan sejak yang didominasi plat nomor B atau Jadetabek. Selain kendaraan pribadi, sejumlah pejalan kaki juga nampak ramai untuk mudik dan liburan pada momen Nataru kali ini. Data PT ASDP hari ini ada sekitar 177.000 tiket yang terjual dan 33.733 orang melintas melalui pelabuhan. Sementara kendaraan ada sebanyak 8.630 unit atau naik 6% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saat ini pengelola pelabuhan mengoperasikan 29 kapal dan 7 dermaga. Liburan pulang liburan. Anak-anak kan ambil cuti itu. Kita sekalian aja satu keluarga pulang kampung. Dari mana Pak? Dari Bekasi ke Palembang. Palembangnya di daerah Sampamat kan. Ratusan truk antre di seluruh kantong parkir dermaga Pelabuhan Merak akibat cuaca buruk. Kepadatan antrean juga terjadi akibat kerusakan di dermaga 5 yang menyebabkan berkurangnya jumlah operasional kapal. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Heru Andrian mengatakan penyebab terjadinya kepadatan arus kendaraan di Pelabuhan Merak selain cuaca buruk juga akibat salah satu dermaga di Pelabuhan Merak, yakni dermaga 5 dan juga dermaga 3 di Pelabuhan Bakauheni sedang diperbaiki. Untuk mengurai kepadatan antrean hingga keluar pelabuhan, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten mengalihkan kendaraan truk ke area yang berada di dermaga Pelabuhan Indah Kiat Merak. Jumlah operasional kapal yang biasanya melayani pengguna jasa berjumlah sebanyak 30 kapal, kini hanya 24 kapal yang beroperasi di lintasan Merak Bakauheni. Kondisi saat ini cukup padat dikarenakan angin yang cukup kencang, sehingga menyulitkan kapal pada saat proses sandar. Selain itu juga saat ini sedang ada perbaikan fasilitas dermaga, yaitu di dermaga 5 Merak dan dermaga 3 Bakauheni. Untuk mengatasi hal tersebut, kita sudah menyiapkan alternatif, yaitu buffer area di sekitar Indah Kiat yang bisa menampung kapal-kapal yang akan menyeberang. Terkait rekayasa operasional kapal kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kita juga siapkan dermaga alternatif, yaitu Pelabuhan BBJ Bojonegara untuk kendaraan barang dan juga dermaga Ciwandan untuk kendaraan roda 2. Pemirsa, Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel gelar pasukan operasi lilin 2024 di lapangan Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, Bali. TNI Polri telah menyiapkan skenario pengamanan masa libur Natal dan Tahun Baru dengan dukungan personil dan alutsista. TNI, Polri, dan stakeholder terkait berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Saat apel operasi lilin tahun 2024, seluruh pasukan dinyatakan siap, termasuk sarana dan prasarananya. Diperkirakan terjadi pergerakan masyarakat sekitar 110,7 juta orang saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2024. Jumlah ini meningkat sekitar 2,83% atau kurang lebih 3,4 juta dibandingkan tahun lalu. TNI juga memberikan dukungan puluhan ribu personil dan menurunkan sejumlah alutsista untuk mendukung mitigasi terutama saat cuaca buruk yang diperkirakan terjadi di akhir tahun. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi mulai tanggal 21 Desember dan tanggal 28 Desember 2024. Sementara puncak arus balik diperkirakan tanggal 29 Desember dan 1 Januari 2025. Dalam pelaksanaan dukungan Natal dan Tahun Baru, TNI sudah menyiapkan secara keseluruhan 80.856 personil yang tersebar di wilayah Indonesia, khususnya di Polda Bali, personil sejumlah 3.500 personil.
Kemudian juga TNI memberikan dukungan transportasi darat, laut, dan udara. Menghadapi potensi bencana akibat curah hujan tinggi, TNI Polri membentuk Satgas Khusus. Satgas Khusus dibentuk untuk mengantisipasi potensi gangguan bencana yang timbul akibat cuaca buruk selama libur Natal dan Tahun Baru. Apel gelar pasukan Operasi Lilin 2024. TNI dan Polri bersama pihak terkait membentuk Satgas Khusus untuk mengantisipasi potensi cuaca buruk akibat curah hujan tinggi. Satgas Khusus ini terdiri dari personel TNI dan Polri, serta instansi terkait yang akan membantu langkah yang dibutuhkan selama masa libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Polri bersama stakeholder juga telah memetakan potensi ancaman yang akan timbul selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Tentunya kita juga mempersiapkan personel untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya curah hujan yang tinggi sehingga tentunya juga akan menimbulkan bencana, dan kita mempersiapkan Satgas Operasi Khusus untuk menghadapi bencana tersebut, dan tentunya di dalamnya TNI, Polri, Basarnas, dan BNPB, dan teman-teman stakeholder terkait lainnya juga mempersiapkan personil-personil yang ada. Sementara itu, Kapolri juga menjelaskan sinergitas dan solidaritas antara TNI Polri serta pihak terkait menjadi kunci untuk pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, termasuk mengantisipasi potensi bencana akibat curah hujan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di Stasiun Senen, pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta juga dipadati ribuan penumpang pesawat dengan penerbangan domestik. Peningkatan ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati ribuan penumpang. Para penumpang memanfaatkan libur Natal dan libur sekolah untuk pergi keluar kota atau pulang ke kampung halaman. Kebijakan penurunan harga tiket penerbangan domestik dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk berpergian. Pemerintah menetapkan harga tiket penerbangan domestik turun 10% selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, masyarakat berharap agar kebijakan ini tetap dipertahankan seterusnya. Jadi kalau harapan dari saya ya jangan dikembalikan lagi harga semula, seterusnya ya minimal seperti ini, bagusnya turun terus. Siap Mas, artinya biasa dapat harga berapa dan sekarang jadi berapa nih dengan penurunan itu? Kalau saya biasanya di momen seperti ini dapat di harga 700-800. Untuk yang sekarang saya dapat di harga 600. Pengelola Bandara Suta mencatat tren peningkatan terus terjadi hingga akhir Desember. Sejak Jumat pagi, lonjakan jumlah penumpang pesawat terjadi hingga 177.436 penumpang, atau naik 11% jika dibandingkan dengan masa arus libur Natal tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang oknum anggota polisi menantang carok warga yang hendak membuat laporan kehilangan STNK. Polisi menyebut kejadian itu hanya sebuah kesalahpahaman dan sudah diselesaikan secara damai. Ini anggota yang nantang carok ya. Ini anggota yang nantang carok. Nantang carok ini. Yo, kanitnya jangan membela anggota yang salah. Saya tidak membela. Lah apa sampein gertak-gertak saya tadi? Sampai dengan siapa? Dia kan yang nantang carok ya. Ya. Viral, video seorang oknum anggota polisi cekcok hingga menantang carok seorang warga di Polsek Sumeneb Kota, Madura, Jawa Timur, Rabu kemarin. Apa bro? Ke Polsek? Kehilangan STNK. Surat kehilangan STNK. Terus? Saya sudah menunggu lama. Dan akhirnya datang dua orang itu selesai duluan. Saya sudah setengah jam lebih di sini. Beliau nyatanya baik-baik. Ya. Saya nanya baik-baik, sudah selesai apa enggak? Itu polisi yang arogan itu tiba-tiba bilang kayak gitu. Nantang carok ya? Barusan nantang carok. Nantang carok ya?
Kejadian bermula ketika warga berinisial F datang ke Polsek Sumeneb Kota untuk melaporkan kehilangan STNK sepeda motor. Saat proses pembuatan laporan STNK berlangsung, seorang warga lain datang untuk melaporkan kehilangan KTP. Merasa tak terima karena pelapor lain didahulukan, F meminta laporannya agar diproses lebih cepat, sembari mengaku sebagai anggota LSM. Jadi ini adalah teman saya berkenan dengan pelayanan di Tantang Carok. Terkait proses pelaporan STNK dan KTP itu prosesnya berbeda, jadi memang perlu waktu. Dari situ dari saudara Fakih merasa tersinggung karena dia datang duluan kok dilayani terakhir. Itu yang datang lambat. Menindaklanjuti peristiwa ini, pihak Polres Sumeneb menggelar mediasi. Kini para pihak yang berseteru sudah berdamai atas kesalahpahaman yang terjadi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Selebgram Chandrika Cika dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang berinisial YB. Peristiwa yang terjadi dini hari di kawasan SCBD Jakarta Selatan diduga dipengaruhi minuman keras. Selebgram Chandrika Cika dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penganiayaan. Pelapor berinisial YB melaporkan Chandrika Cika atas penganiayaan yang terjadi di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 14 Desember lalu. Peristiwa bermula saat pelapor dan Chandrika Cika tengah menunggu jemputan di kawasan SCBD. Saat itu terjadi kontak mata di antara keduanya, namun tiba-tiba Chandrika Cika melakukan pemukulan terhadap pelapor. Sebetulnya salah paham, ya. Itu adalah salah paham, saling melihat dan saling pandang. Kemudian setelah itu perempuan tersebut tidak menerima dipandangi atau dilihat oleh seseorang, yaitu korban. Lanjut terjadilah perlakuan yang tidak baik. Apa itu anti? Ya, perlakuan tidak baik fisik, ya. Dia menyerang korban dengan tangan kosong, itu yang dari keterangan korban. Kasus penganiayaan masih didalami Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi masih mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi di lokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi membenarkan pemeriksaan terhadap mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Budi Ari diperiksa selama 6 jam di Gedung Bareskrim Polri, Kamis 19 Desember kemarin. Kombes Pol Ade Ari menyebut tim penyidik mencecar 18 pertanyaan ke Budi Ari terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji gratifikasi oleh oknum penyelenggara di Kemenkominfo tahun 2023 dan Komdigi periode 2022-2024. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik gabungan dari Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsum Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Budi Ari diperiksa sebagai saksi setelah sebelumnya penyidik juga memeriksa 25 saksi lain terkait kasus mafia situs judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara BAS, ya, selaku Menteri Kominfo periode 2023-2024. Diperiksa sebagai saksi, ya, diperiksa sebagai saksi di ruang pemeriksaan di lantai 6, Gedung Bareskrim Polri. Kemudian saudara BAS itu tiba di Gedung Bareskrim kemarin pukul 10:50 WIB. Pemirsa, unjuk rasa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi dana bansos berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat siang.
Masa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Nusantara meminta kepada pimpinan baru KPK agar mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Mereka menyinggung soal peraturan Bupati tahun 2023 mengenai dana bansos sebesar 120 miliar rupiah. Pasalnya distribusi bansos ini dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang, serta tidak adanya aturan yang dipakai dalam pelaksanaannya dinilai telah melanggar undang-undang dan syarat dengan dugaan korupsi. Kita menyampaikan aspirasi kami di depan KPK terhadap pimpinan baru KPK karena persoalan terkait tentang Bupati Banggai, Amurdin Tamoreka. Hari ini mereka melakukan penyelewengan anggaran sebesar 105 miliar dari APBD. Nah, APBD ini digunakan untuk kepentingan pribadinya dalam kontestasi Pilkada 2024. Jadi kami berharap terhadap pimpinan KPK baru untuk segera bertindak. Imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi membuka gerai di pusat perbelanjaan di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Gerai ini dibuka untuk memudahkan masyarakat mengajukan paspor di hari kerja maupun akhir pekan. Peresmian Immigration Lounge dilakukan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Gerai Immigration Lounge di Bekasi ini merupakan gerai yang pertama di Jawa Barat. Layanan ini untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat secara maksimal. Immigration Lounge juga melayani WNA yang akan berkonsultasi tentang keimigrasian. Gerai imigrasi melayani masyarakat pada hari Senin hingga Jumat pukul 10 pagi hingga 6 sore, sedangkan pada hari Sabtu Minggu pukul 10 pagi hingga 2 siang. Adanya imigrasi launch ini yang Bekasi ini di Mall Grand Metropolitan tuh benar-benar terbantu banget karena tuh di sini tuh ada percepatan, jadi tuh kita bikin paspor kurang lebih 1 sampai 2 jam aja udah jadi, dan kalau misalnya nunggu bisa sambil jalan-jalan dulu, benar-benar membantu banget kok. Terkhusus untuk bagi masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya dari hari Senin sampai hari Minggu. Memang kami jajaran Kandim Bekasi berkomitmen hadir di tengah masyarakat khususnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melakukan sidak di Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur Jumat sore. AHY memantau langsung kesiapan bandara menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Dimulainya arus libur Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melakukan sidak di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. AHY langsung memantau ruang check-in calon penumpang hingga memantau langsung kondisi di ruang tunggu penumpang. Selain itu, AHY juga mendatangi langsung posko Nataru yang baru saja diresmikan. Ia juga meminta seluruh petugas, khususnya yang berada di terminal, untuk tetap waspada dan siaga. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan lancar. Tadi saya sambil menyapa para penumpang yang sedang menunggu pesawat, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Indonesia bagian timur, masuk Bali dan lain sebagainya. Kita berharap bisa berjalan dengan aman, lancar dan selamat segala sesuatunya, termasuk kita juga tetap mewaspadai cuaca akhir tahun yang juga seringkali berubah dan juga harus kita mitigasi. Suasana Bandara Juanda jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru sudah mulai terlihat adanya kenaikan jumlah penumpang. Tercatat okupansi melalui bandara ini sudah mencapai lebih dari 25.000 penumpang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Penumpang Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di Kapanewon, Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta terus meningkat. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, warga mulai memadati Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo, Yogyakarta. Warga sengaja memilih mudik lebih awal untuk menghindari penumpukan penumpang dan bisa menikmati perjalanan dengan lebih nyaman.
Selain itu, dengan pulang lebih awal, mereka akan mendapatkan harga tiket yang masih murah dibandingkan mendekati puncak arus mudik. Penerbangan di Bandara Yogyakarta International Airport diprediksi akan melonjak hingga 90 penerbangan per hari. Diprediksi puncak arus mudik Natal akan terjadi pada 20 dan 21 Desember 2024 dengan jumlah penumpang mencapai 19.600 orang. Kalau saya kan Natalan, jadi pilihnya pulang hari ini biar arus mudik nggak padat. Menghindari macet juga ya? Iya benar, menghindari karena kalau mendekati tanggal-tanggal hari H biasanya harga tiket itu lebih mahal. Biasanya kenanya 17 atau 16 seperti itu. Ini rencana berapa hari di sana? Kalau saya kebetulan sampai Januari. Pertumbuhan traffic diperkirakan 15% dari traffic tahun 2023. Dan untuk pesawat pertumbuhan sekitar 10% dari tahun lalu, dan untuk kargo ada pertumbuhan 30% dari tahun lalu, seperti itu. Kalau untuk rutenya sendiri favorit mana? Rute favorit masih didomisili ke YIA Cengkareng, Cengkareng YIA, YIA Balikpapan, Balikpapan YIA, dan juga YIA Denpasar YIA. Rata-rata penumpang sendiri? Rata-rata penumpang dalam periode Posko Nataru ini selama 18 hari ini diperkirakan sekitar 14.000 orang yang akan datang dan pergi. Jumlah tiket kereta api yang terjual di wilayah Daop 8 Surabaya melonjak dari 436.000 tiket yang disediakan, sebanyak 182.000 tiket atau sebanyak 42% telah terjual. Masa angkutan libur Nataru di wilayah Daop 8 Surabaya terjadi lonjakan jumlah penumpang. Di stasiun Surabaya Gubeng, sejak Jumat siang sudah ramai oleh penumpang yang akan berangkat. Diperkirakan di hari kedua masa angkutan libur Nataru di Daop 8 Surabaya, jumlah penumpang yang berangkat lebih dari 20.000 penumpang. Jumlah ini meningkat dibandingkan hari pertama masa libur Nataru kemarin yang mencapai lebih dari 15.000 penumpang yang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya. Selama masa libur Nataru, Daop 8 Surabaya mengoperasikan 46 kereta jarak jauh, reguler, dan 8 kereta tambahan. Sementara puncak arus mudik di wilayah Daop 8 Surabaya diprediksi terjadi pada tanggal 21 Desember 2024 atau hari ini. Kota favorit tujuan penumpang diantaranya menuju Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Masa angkutan Nataru mulai tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025 tercatat sebanyak 182.901 tiket kereta api telah terpesan untuk keberangkatan di masa tersebut. Pada masa Nataru ini, Daop 8 Surabaya setiap harinya mengoperasikan 54 keberangkatan kereta api jarak jauh, terdiri dari 46 kereta api jarak jauh reguler dan juga 8 kereta api tambahan dengan total tempat duduk sebanyak 30.582 setiap harinya dengan berbagai kota tujuan. Pemirsa, dan untuk mengetahui pantauan terkini arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru telah bergabung rekan Ismalia di rest area kilometer 19 Bekasi, Jawa Barat. Kemudian ada Rudi Setiawan di rest area kilometer 55 Cikampek, Jawa Barat, dan juga ada Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, dan pemirsa, kita ke Ismalia terlebih dahulu. Ismalia, bagaimana kondisi arus menjelang libur Natal dan Tahun Baru di sana? Ya, selamat pagi Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Saat ini di tempat kami melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar. Dan dari tadi kami pantau memang kendaraan yang melintas ini berupa kendaraan pribadi, truk, dan juga bis. Galuh, Cikal, dan juga pemirsa, yang sedari tadi kami pantau untuk arus kendaraan ini memang tidak henti-hentinya, namun juga tidak terjadi ketersendatan, yang dimana kondisi ini dinyatakan ramai lancar. Yang dimana ini juga untuk kondisi kendaraan yang terus-terusan melintas ini menandakan bahwa adanya peningkatan volume kendaraan menjelang libur Natal dan Tahun Baru pada tahun ini.
Galuh, Cikal dan juga pemirsa, untuk distribusi lalu lintas kendaraan meninggalkan Jabodetabek ini sesuai dengan data PT dari Jasa Marga menuju 3 arah, yakni menuju jalan tol Trans Jawa dan Bandung sebesar 42%, dan ini juga dari selatan Bogor ini sebesar 23,3%. Galuh, Cikal dan juga pemirsa, untuk volume peningkatan kendaraan ini sejak tanggal 18 Desember 2024 ini mengalami sekitar 100.000 lebih kendaraan yang melintas di tempat kami melaporkan. Galuh, Cikal dan juga pemirsa, untuk prediksi puncak arus liburan Natal dan Tahun Baru ini memang diprediksi pada hari ini 21 Desember 2023, yang dimana para pemudik ini dihimbau untuk tetap berhati-hati, dan jika memang mengalami kelelahan ini bisa berhenti atau beristirahat di rest area, khususnya di rest area tempat kami melaporkan di kilometer 19. Para pemudik ini juga dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan badan, kesehatan fisik badan, dan juga kendaraan. Nah, dan dihimbau untuk tidak berhenti di ruas bahu jalan karena akan mengganggu perjalanan. Sementara itu, kembali ke Anda, Galuh dan juga Cikal. Ismalia, apakah sepagi ini kondisi di rest area juga sudah mulai didatangi oleh sejumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan menuju ke Jawa dan sekitarnya? Ya, Galuh, memang untuk di rest area kilometer 19 ini, di kondisi untuk rest area pada hari ini memang terpantau tidak terlalu ramai, karena memang para pemudik mempunyai waktu-waktu favorit untuk mudik seperti di pagi hari ataupun juga siang hari. Dan untuk kondisi di rest area kilometer 19 ini pada pagi ini tidak terlalu banyak kendaraan yang berhenti atau yang beristirahat di kilometer 19 ini. Namun memang ada saja kendaraan-kendaraan yang memang berhenti untuk perjalanan mereka dari arah Jabodetabek menuju ke arah Jawa. Ini memang mereka ada saja yang berhenti di kilometer 19 ini atau di rest area ini untuk sekedar ke kamar kecil, ke toilet, atau mungkin sekedar mengistirahatkan badan. Galuh. Baik, Ismalia, terima kasih. Kita menuju ke rekan Rudi Setiawan di kilometer 55 Cikampek, Jawa Barat. Halo, selamat pagi Rudi. Bagaimana kondisi sejauh ini di kilometer 55 Cikampek? Ya, Galuh, selamat pagi dan Cikal dan pemirsa. Kami informasikan untuk di kilometer 55 arus lalu lintas saat ini terpantau ramai dan meriah. Diketahui untuk di jalur tol Jakarta Cikampek ini, arus lalu lintas jelang perayaan Natal sudah mulai terasa meriah di tol Jakarta Cikampek. Peningkatan sudah mulai terlihat, namun pada Jumat sore hingga pada Sabtu ini, situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung atau Cirebon masih relatif lancar. Kendaraan masih melaju normal dengan beberapa kendaraan besar yang masih melintas. Akan tetapi, berdasarkan catatan dari Jasa Marga pada H-6 atau pada Sabtu pagi ini, arus lalu lintas sudah mengalami peningkatan. Terjadi lonjakan volume lalu lintas pada H-6 dan H-5 periode libur panjang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru atau Nataru. PT Jasa Marga atau Trans Jawa mencatat peningkatan volume lalu lintas kendaraan di sejumlah gerbang tol Cikampek. Untuk di data kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek untuk di Cikampek Utama sebanyak 64.383 kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Volume kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama ini naik 21% atau maksud saya 21,1% jika dibandingkan arus lalu lintas normal sebanyak 53.170 kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan dari wilayah timur Trans Jawa tercatat sebanyak 57.554 kendaraan atau naik 14,34% dari lalu lintas normal. Iya. Ya, Galuh. Baik, Rudi, terima kasih telah melaporkan dari kilometer 55. Selanjutnya kita akan menuju ke rekan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Hasnugara, bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sepagi ini? Iya, selamat pagi, Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Memang hari menjelang Natal, para penumpang sudah terlihat kembali ramai, mengingat memang momen libur Natal dan Tahun Baru ini yang antusias
dirasakan oleh para penumpang untuk melakukan perjalanannya ke kampung halaman dan juga ingin melakukan liburan seperti itu. Namun kemudian juga antrian juga sudah terjadi di counter-counter check-in, di mana di Terminal 3 ini para penumpang sedang menunggu proses validasi tiketing sebelum mereka melakukan ke lokasi boarding. Lalu saat ini pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat pergerakan penumpang pada tanggal 21 Desember saat ini memprediksi ada sebanyak 180.600 penumpang, lalu diikuti dengan penerbangan sebanyak 1.107 pergerakan pesawat. Hal ini tentu menjadi antusias bagi para penumpang, mengingat pemerintah juga telah melakukan kebijakan dengan menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10%. Kemudian juga pengelola bandara telah siaga menyiagakan petugasnya sebanyak 6.203 personil di setiap masing-masing terminal untuk melayani para penumpang yang melakukan perjalanannya ke kampung halaman para penumpang untuk berlibur. Kemudian juga para penumpang juga diimbau karena melihat cuaca yang saat ini masih terus turun hujan, diharapkan para penumpang untuk datang bisa lebih awal sekitar 2 hingga 3 jam, mengingat untuk menghindari terjadinya keterlambatan pesawat terbang. Seperti itu, Dalu. Baik, Hasnugara terima kasih. Sebelumnya juga ada rekan Rudi Setiawan di kilometer 55 Cikampek dan ada rekan Ismalia di kilometer 19. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Ya, tadi kita sudah memantau sejumlah kondisi di sejumlah wilayah begitu ya. Tentunya kita akan melihat bagaimana situasi di beberapa lokasi pemirsa mengenai CCTV NTMC Polri, karena tentunya sangat penting untuk memantau. Kita akan langsung melihat pemirsa saat ini di sisi kiri atas Anda, di mana pantauan terkini di exit tol Bekasi Barat, di mana tadi juga sesuai dengan laporan dari rekan Ismalia bahwa hingga saat ini kondisi lalu lintas di tol Bekasi Barat ini masih cenderung landai, masih lancar. Namun memang pergerakan diperkirakan akan dimulai dari pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke kanan atas, di mana ini adalah pantauan terkini di Cikopo, Jawa Barat, di mana tidak jauh berbeda dengan di exit tol Bekasi Barat, juga suasananya cenderung masih lancar, masih terpantau kondusif, meskipun ya kita melihat ada beberapa kendaraan begitu yang melintas bersiap untuk mudik ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Selanjutnya ke sisi kiri bawah, ini adalah pantauan terkini di KHTEK Sumedang, Jawa Barat. Juga terpantau masih kondusif, masih lengang, meskipun ini adalah satu titik lokasi di mana kerap terjadi simpul kemacetan. Ini juga kawasan yang harus diwaspadai dan para pemudik juga harus diimbau untuk lebih pintar untuk memilih waktu untuk melintas di kawasan KHTEK, walaupun hingga saat ini situasinya masih cenderung lancar. Kemudian kita terakhir melihat situasi terkini di Malioboro, Yogyakarta, di mana kita lihat situasinya masih kondusif, masih lengang, walaupun di libur biasanya memang kawasan Malioboro ini menjadi destinasi favorit bagi warga untuk menghabiskan libur Natal dan juga Tahun Baru. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, memasuki masa liburan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025, tingkat hunian atau okupansi hotel di kawasan Malioboro, Yogyakarta meningkat tajam.
Melonjaknya okupansi hotel di kawasan Malioboro, Yogyakarta ini sudah terasa sejak beberapa hari terakhir. Hampir semua kamar di hotel berbintang di kawasan jantung wisata kota Yogyakarta sudah terisi penuh. Meningkatnya okupansi hotel diduga karena banyak wisatawan ingin mengisi liburan Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta. Para wisatawan berasal dari berbagai kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Bali. Masa tinggal para wisatawan tersebut antara 2 hingga 3 hari mulai akhir bulan Desember 2024 hingga awal tahun baru 2025. Sementara itu berdasarkan perkiraan jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta pada masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025 diprediksi mencapai lebih dari 9 juta orang. Lonjaknya jumlah kunjungan wisatawan itu seiring dengan semakin mudahnya akses masuk lantaran telah difungsikannya jalan tol Yogyakarta-Solo. Ya, karena memang kita berada di area Malioboro, salah satu area yang menjadi magnet buat wisatawan, khususnya untuk di akhir tahun ini, okupansi kita memang sudah kita prediksikan untuk Royal Malioboro sendiri mungkin sekitar di atas 96%, dan kemudian untuk sistem hotel kami yang ada di sebelah kemungkinan juga akan di atas 96%. Untuk waktu bookingnya itu sudah sejak kapan ya? Jadi untuk memang bulan ini karena mungkin anak-anak sekolah juga sudah mulai libur, jadi kita sudah memprediksikan jauh-jauh hari sebelumnya karena pertengahan Desember anak-anak sekolah sudah libur, sehingga kami prediksikan mulai pick up akan mulai di tengah bulan Desember ini. Jadi memang saat ini pun sudah lumayan untuk pick up okupansi sendiri. Sampai kapan Pak? Kita prediksikan sampai di awal bulan Januari di minggu pertama. Jadi kita memang sudah mempersiapkan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas resmi mengakui kepengurusan PMI di bawah kepemimpinan Yusuf Kala berdasarkan kajian ADART PMI Indonesia. ADART dan kepengurusan PMI yang dipimpin Yusuf Kala juga telah dikukuhkan oleh Kementerian Hukum. Hal ini disampaikan Supratman usai menyerahkan langsung balasan surat dari kepengurusan PMI Yusuf Kala di kantor Sekjen Kemenkum Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat siang. Dengan adanya keputusan ini, Yusuf Kala menyampaikan rasa terima kasih kepada Menkum Supratman yang telah mengukuhkan ADART dan kepengurusan PMI yang dipimpin Yusuf Kala secara aklamasi. Saya ingin menyampaikan bahwa kami telah menyerahkan balasan surat yang diajukan oleh pengurus Palang Merah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Haji Yusuf Kala, dan sekaligus kami memberi jawaban bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum telah menerbitkan balasan surat yang pada intinya sesuai, dan setelah kami melakukan kajian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Palang Merah Indonesia, maka Kementerian Hukum memberi pengakuan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekaligus pengurus baru Palang Merah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Kami dari Palang Merah, pengurus pusat Palang Merah menyampaikan terima kasih atas pengakuan baik anggaran dasar rumah tangga yang juga pengurus baru, yaitu saya ketua dan Pak Fahid Sekjen, yang lainnya Pak Amin, ini salah satu ketua. Dan karena itu maka dengan ini tentu maka isu-isu tentang ada pengurus baru itu berarti sudah dijelaskan arahan pemerintah yang sah, cuma karena prinsip Palang Merah internasional hanya boleh ada satu Palang Merah di suatu negara. Sebelumnya, kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia menjadi rebutan. Yusuf Kala resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PMI pada Musyawarah Nasional ke-22 PMI. Tak terima dengan keputusan tersebut, Munas Tandingan pun digelar dan menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Perebutan kursi Ketua Umum PMI terjadi antara Yusuf Kala dan Agung Laksono. Kisruh ini berawal usai Musyawarah Nasional ke-22 Palang Merah Indonesia yang menetapkan kembali JK sebagai Ketua Umum PMI. Akibatnya muncul Munas Tandingan yang menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Menanggapi dualisme ini, Agung Laksono menyebut akan melaporkannya ke Kementerian Hukum.
Langkah selanjutnya apa, Pak? Ya kami laporkan ke Kumham, nanti secara kan memang langsung dari situ bisa dinilai kronologisnya, dilakukan bersikap bisa dinilai oleh mereka. Kami tidak bisa mengklaim sendiri, jarang. Saya kira mereka juga. Sementara itu Ketua Umum PMI versi Munas 22, Yusuf Kala menilai terpilihnya Agung Laksono dari Munas Tandingan tidak sah sebab menurut JK pencalonan Agung Laksono tidak memenuhi syarat. 50 tapi 15 tidak saja 35, tidak memenuhi 20%. Ngomong boleh aja mengatakan 1000 pendukung saya boleh aja kalau ngomong. Kalau mengklaim boleh saja. Boleh aja, silakan. Tapi buktinya mana? Iya. Terkait polemik ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mendorong Palang Merah Indonesia untuk tetap solid meskipun tengah menghadapi polemik. Pratikno berharap konflik ini tidak mengganggu pelayanan PMI kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Koperasi Nasional mendukung program Asta Cita pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini disampaikan Ketua Dekopin 2024-2029 Nurdin Halid. Relatif sampai dengan bulan November. Dalam Munas Dewan Koperasi Indonesia yang dihadiri Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Nurdin Halid terpilih secara aklamasi memimpin Dekopin masa bakti 2024-2029. Dewan Koperasi Nasional memiliki program strategis menjalankan Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Program strategis pemerintah antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, swasembada pangan, hilirisasi, program perumahan dan program makan bergizi gratis. Ketua Umum Dekopin juga memaksimalkan manfaat koperasi serta menambah jumlah partisipasi masyarakat untuk berkoperasi. Nah, seperti sekarang ini adalah bagaimana kita mewujudkan daripada Asta Cita Pak Prabowo, itu kita masukkan dalam program strategis. Oleh karena itu ke depan ini kita akan membangkitkan gerakan koperasi untuk ikut mensukseskan dari Asta Cita Pak Prabowo dalam hal ketahanan pangan, ketahanan energi, swasembada pangan, energi, hilirisasi, ya, perubahan perumahan, program makan gratis, itu kita masukkan sebagai salah satu perwujudan daripada koperasi menjadi pelaku ekonomi nasional. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan penanaman padi sinar mentari di Pemalang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut sebagai upaya mendukung swasembada pangan yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam mendukung swasembada pangan nasional, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanam padi varietas sinar mentari di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Varietas padi ini merupakan hasil persilangan padi lokal Aceh dan padi lokal Lampung. Nantinya bibit tersebut akan disebarkan ke Kodam seluruh Indonesia. Menteri Pertanian menambahkan semangat prajurit TNI dapat menjadi contoh semua komponen bangsa dalam mendukung visi misi Presiden Prabowo guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Satu kata untuk TNI, luar biasa hari ini. Betul-betul TNI prima, inovatif. Kenapa menghasilkan bibit benih baru dan itu hasilnya 8-16 ton, katakanlah average 10 ton. Itu mengalahkan, baru kami kunjungan dari China, Vietnam, Arkansas, Amerika. Itu di atas daripada negara-negara maju. Hasil ini mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Sementara itu, Asisten Teritorial Panglima TNI Maijen Novi Helmi Prasetya mengatakan bahwa TNI merespon dan adaptif dalam mendukung swasembada pangan ini melalui program teritorial yang menyasar seluruh wilayah Indonesia. Di Pemalang, Jawa Tengah, TNI juga mengelola 500 hektar. Hektar ditanam padi dan sisanya jagung. Padi unggul sinar mentari ini nggak ujuk-ujuk lahir. Ini hasil proses persilangan antara galur lokal Lampung dan galur lokal Biren Aceh, sehingga menghasilkan hibrida ini. Ini yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil panen nantinya.
Kedepannya, TNI akan terus bekerja sama dengan Kementan untuk menciptakan swasembada pangan yang merupakan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memberikan dukungan terhadap perkembangan industri kecil menengah atau IKM. 10 pegiat industri kecil menengah mendapat apresiasi Upakarti. Penghargaan Upakarti 2024 diberikan Kemenperin kepada para pegiat industri kecil menengah. Ajang penghargaan 2 tahunan digelar untuk para pegiat IKM dalam negeri. Dari 75 peserta, Kemenperin menetapkan 10 penerima Upakarti 2024, yakni 7 orang untuk kategori jasa pengabdian dan 3 lainnya kategori jasa kepeloporan. Anugerah penghargaan Upakarti Kemenperin yang berlangsung sejak tahun 1985 bertujuan untuk meningkatkan masyarakat untuk mendukung pemberdayaan industri kecil menengah. Saat ini jumlah IKM di tanah air meningkat tajam mencapai 4,5 juta unit usaha dan berkontribusi sebesar 99,77% dari total unit usaha industri. Diperlukan banyak keterlibatan masyarakat yang dapat didukung melalui berbagai macam program, termasuk program pendampingan IKM yang dilaksanakan pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian. Memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen terpantau ramai oleh penumpang yang akan bepergian keluar kota Jakarta. PT KAI Daop 1 Jakarta memberangkatkan 78 kereta api, sudah termasuk kereta api tambahan per harinya yang berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Per hari ini tercatat ada 70.000 tiket terjual atau 85% dari 44.000 tiket per harinya yang disediakan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta pada periode Natal dan Tahun Baru 19 Desember hingga 5 Januari 2024 mendatang. Iya, liburan. Berapa hari liburan kemana? Ke Banyuwangi terus lanjut ke Solo. Oke, ini sengaja kita menjalani. Iya. Iya, betul. Jadi pas libur anak juga sih sekolah. Udah jauh-jauh hari Mbak, ini pesannya juga. Ini pun udah di booking sama teman-teman. Jadi kami berangkatnya bertiga, ntar berangkatnya jam 12.10. Ya, saya rasa harganya masih netral-netral aja nih Mbak kalau harganya. Karena dari kemarin buat teman-teman yang berangkat itu harganya nggak jauh beda juga sih Mbak. Sejumlah tujuan favorit masyarakat yakni Surabaya, Purwokerto, Semarang, Surabaya hingga Yogyakarta. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati ribuan penumpang. Para penumpang memanfaatkan libur Natal dan libur sekolah untuk pergi keluar kota atau pulang ke kampung halaman. Kebijakan penurunan harga tiket penerbangan domestik dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk bepergian. Pemerintah menetapkan harga tiket penerbangan domestik turun 10% selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, masyarakat berharap agar kebijakan ini tetap dipertahankan seterusnya. Jadi kalau harapan dari saya ya jangan dikembalikan lagi harga semula, seterusnya ya minimal seperti ini, bagusnya turun terus. Ya, Mas, artinya biasa dapat harga berapa dan sekarang jadi berapa nih dengan penurunan itu? Kalau saya biasanya di momen seperti ini dapat di harga 700-800. Untuk yang sekarang saya dapat di harga 600. Pengelola Bandara Soekarno mencatat tren peningkatan terus terjadi sampai akhir Desember. Sejak Jumat pagi, lonjakan jumlah penumpang pesawat terjadi hingga 177.436.000 penumpang, atau naik 11% jika dibandingkan dengan masa arus libur Natal tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cikal Mutazam. Pemirsa, 5 hari jelang Natal, lonjakan penumpang terjadi pada keberangkatan di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Per kemarin, 37.000 tiket ludes terjual dari 44.000 tiket yang disediakan PT KAI Daop 1 Jakarta pada periode Nataru. Memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen terpantau ramai oleh penumpang yang akan bepergian keluar kota Jakarta. PT KAI Daop 1 Jakarta memberangkatkan 78 kereta api, sudah termasuk kereta api tambahan per harinya yang berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Per hari ini tercatat ada 70.000 tiket terjual atau 85% dari 44.000 tiket per harinya yang disediakan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta pada periode Natal dan Tahun Baru 19 Desember hingga 5 Januari 2024 mendatang. Iya, liburan. Berapa hari liburan kemana? Ke Banyuwangi terus lanjut ke Solo. Oke, ini sengaja kita menjalani. Iya. Iya, betul. Jadi pas libur anak juga sih sekolah. Udah jauh-jauh hari Mbak ini pesannya juga. Ini pun udah di booking sama teman-teman. Jadi kami berangkatnya bertiga, ntar berangkatnya jam 12.10. Saya rasa harganya masih netral-netral aja nih Mbak kalau harganya. Karena dari kemarin buat teman-teman yang berangkat itu harganya nggak jauh beda juga sih Mbak. Sejumlah tujuan favorit masyarakat yakni Surabaya, Purwokerto, Semarang, Surabaya hingga Yogyakarta. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Jumlah tiket kereta api yang terjual di wilayah Daop 8 Surabaya melonjak. Dari 436.000 tiket yang disediakan, sebanyak 182.000 tiket atau 42% telah terjual. Masa angkutan libur Nataru di wilayah Daop 8 Surabaya terjadi lonjakan jumlah penumpang. Di stasiun Surabaya Gubeng, sejak Jumat siang sudah ramai oleh penumpang yang akan berangkat. Diperkirakan di hari kedua masa angkutan libur Nataru, Daop 8 Surabaya, jumlah penumpang yang berangkat lebih dari 20.000 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan hari pertama masa libur Nataru yang mencapai lebih dari 15.000 penumpang yang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya. Selama masa libur Nataru, Daop 8 Surabaya mengoperasikan 46 kereta jarak jauh reguler dan 8 kereta tambahan. Sementara puncak arus mudik di wilayah Daop 8 Surabaya diprediksi terjadi tanggal 21 Desember 2024 dan kota favorit tujuan penumpang diantaranya menuju Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Masa angkutan Nataru mulai tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025 tercatat sebanyak 182.901 tiket kereta api telah terpesan untuk keberangkatan di masa tersebut. Pada masa Nataru ini, Daop 8 Surabaya setiap harinya mengoperasikan 54 keberangkatan kereta api jarak jauh, terdiri dari 46 kereta api jarak jauh reguler dan juga 8 kereta api tambahan dengan total tempat duduk sebanyak 30.582 setiap harinya dengan berbagai kota tujuan. Tidak hanya di stasiun Senen, Bandara Soekarno-Hatta juga dipadati ribuan penumpang pesawat dengan penerbangan domestik. Peningkatan ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati ribuan penumpang. Para penumpang memanfaatkan libur Natal dan libur sekolah untuk pergi keluar kota atau pulang ke kampung halaman. Kebijakan penurunan harga tiket penerbangan domestik dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk berpergian. Pemerintah menetapkan harga tiket penerbangan domestik turun 10% selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, masyarakat berharap agar kebijakan ini tetap dipertahankan seterusnya. Jadi kalau harapan dari saya ya jangan dikembalikan lagi harga semula, seterusnya ya
minimal seperti ini, bagusnya turun terus. Ya. Siap Mas, artinya biasa dapat harga berapa dan sekarang jadi berapa nih dengan penurunan itu? Kalau saya biasanya di momen seperti ini dapat di harga 700-800. Untuk yang sekarang saya dapat di harga 600. Pengelola Bandara Suta mencatat tren peningkatan terus terjadi hingga akhir Desember. Sejak Jumat pagi, lonjakan jumlah penumpang pesawat terjadi hingga 177.436 penumpang atau naik 11% jika dibandingkan dengan masa arus libur Natal tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten mulai dipadati penumpang menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Diprediksi hari ini menjadi puncak mudik dan liburan masyarakat yang akan menuju ke sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Antrian kendaraan pribadi terpantau memenuhi dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten pada H-4 hari Natal 2024. Calon pengguna jasa moda transportasi penyeberangan laut terpantau memenuhi pelabuhan yang didominasi plat nomor B atau Jadetabek. Selain kendaraan pribadi, penumpang pejalan kaki juga nampak ramai untuk mudik dan liburan pada momen Nataru kali ini. Data PT ASDP, ada sekitar 177.000 tiket yang terjual dan 33.733 orang yang melintas melalui pelabuhan. Sementara kendaraan ada sebanyak 8.630 unit atau naik 6% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saat ini pengelola pelabuhan mengoperasikan 29 kapal dan 7 dermaga. Liburan kebetulan, Mas, liburan. Anak-anak kan ambil cuti itu. Kita sekalian aja satu keluarga pulang kampung. Dari mana Pak? Dari Bekasi ke Palembang. Palembangnya di Jalan Sabang Marga. Dan untuk mengetahui pantauan terkini arus mudik libur Natal dan Tahun Baru telah bergabung rekan Ismalia di rest area kilometer 19 Bekasi, Jawa Barat, Rudi Setiawan, kilometer 55 Cikampek, Jawa Barat, Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita menuju ke Ismalia dulu di kilometer Iskandar terlebih dahulu. Iskandar, bagaimana pantauan terkini di lokasi Anda meliput? Apakah memang telah terjadi kepadatan atau lebih tinggi ketika situasi normal? Tempat-tempat di pelabuhan Banten. Memang saat ini untuk angkutan truk dan ekspedisi saat ini memang bisa dialihkan ke pelabuhan BBJ dan pelabuhan Pelindo. Maka hari ini memang terlihat kendaraan pribadi yang mendominasi kendaraan yang ada di berbagai ini. Dapat saya informasikan bahwasannya untuk realisasi total penumpang saat ini sudah mencapai 33.733 orang atau ada kenaikan 3% daripada tahun sebelumnya, yakni 2.600 orang. Habis ini siapa? Ini siapa, guys? Baik, Iskandar, terima kasih. Kita akan terus memantau. Terima kasih, di belakang Anda memang sudah sangat terlihat atmosfer mudik. Sementara kita melihat saat ini Ismalia di kilometer 19 Bekasi, kalau saya di belakang Anda Ismalia masih terbantau lengang ya, masih landai. Apakah memang situasi ini telah bertahan sejak pagi tadi atau ada peningkatan di luar jam-jam normal? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Memang benar di tempat kami melaporkan di kilometer 19 ini untuk arus kendaraan masih terpantau ramai lancar. Yang dimana bisa dilihat di layar kaca Anda, ini juga untuk kendaraan yang mendominasi di kilometer 19 ini merupakan kendaraan-kendaraan berat seperti angkutan barang, seperti truk, bus, dan juga ada kendaraan pribadi. Cikal dan juga pemirsa, sedari dini hari tadi pagi kami pantau memang untuk pagi ini sedikit ada
sedikit ada peningkatan volume kendaraan maksud kami, yang dimana ini juga senada dengan data dari PT Jasa Marga yang dimana pada hari ini sudah ada lebih dari 120.000 kendaraan yang melintas di tempat kami melaporkan. Cikal dan juga pemirsa, untuk peningkatan volume kendaraan ini memang sudah terjadi sejak 18 Desember 2024 lalu. Dan juga Cikal dan juga pemirsa, untuk kenaikan ini kalau kita kalkulasikan ini naik sekitar lebih dari 13% dari hari-hari biasanya. Cikal dan juga pemirsa, untuk puncak arus liburan Natal dan Tahun Baru ini memang diprediksi pada hari ini 21 Desember 2024. Namun hingga pagi ini belum diterapkan rekayasa lalu lintas seperti one way atau kontraflow. Memang sebelumnya dari Kementerian Perhubungan ini sudah menetapkan jadwal-jadwal untuk merekayasa lalu lintas jika terjadi ketersendatan atau mungkin penumpukan kendaraan di sekitar atau di tempat kami melaporkan khususnya. Namun untuk rekayasa lalu lintas ini akan bersifat situasional. Cikal dan juga pemirsa, diprediksi puncak liburan Natal dan Tahun Baru memang hari ini, dan diprediksi ada sekitar atau ada lebih dari 110 juta pemudik atau orang yang hendak kembali atau melakukan liburan ke kampung halaman mereka atau mungkin ke tempat destinasi wisata di luar kota. Dan para pemudik atau orang yang hendak melakukan liburan ini terus dihimbau untuk tetap jaga kesehatan dan juga menjaga kondisi kendaraan mereka. Dan juga dihimbau untuk para pengendara ini tidak memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan karena akan mengganggu perjalanan mereka. Kembali ke Anda, Cikal. Baik, Ismalia, beberapa antisipasi sudah dilakukan. Kita tentunya akan memantau kembali situasi di sana dengan Anda, Ismalia. Kita berikutnya ke rekan Rudi Setiawan di kilometer 55 Cikampek, Jawa Barat. Rudi, seperti apa situasinya saat ini? Apakah memang sudah terlihat masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman? Kami informasikan dari ruas di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 55. Arus lalu lintas jelang perayaan Natal sejak subuh tadi pagi hingga kini makin ramai dan meriah. Jadi pantauan kami mulai dari kilometer 41 hingga kilometer 55, saya melaporkan sebelumnya peningkatan kendaraan terus meningkat sejak malam. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung maupun Cirebon meski ramai memang namun relatif lancar. Kendaraan masih melaju normal dengan beberapa kendaraan besar yang masih melintas. Ya, dari pantauan kami di ruas tol Cikampek itu terjadi lonjakan volume lalu lintas pada H-5 yang saat ini periode libur panjang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. PT Jasa Marga mencatat peningkatan volume lalu lintas kendaraan di sejumlah gerbang tol Cikatama. Untuk di data kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama sebanyak 64.383 kendaraan menuju wilayah timur Transjakarta melalui gerbang tol gerbang tol Cikampek Utama. Ya, untuk PT JTT mengimbau kepada pengguna jalan tol Trans Jawa untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki perjalanan di jalan tol. Pastikan diri Anda dalam kendaraan kondisi prima. Memastikan kecukupan daya BBM dan saldo untuk atau uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan. Kemudian juga hindari perjalanan waktu diprediksi yang menjadi waktu puncak yang terbagi dalam 2 hari, yaitu arus mudik pada Sabtu 21 Desember 2024 untuk periode Natal dan Sabtu 28 Desember 2024 dan untuk periode Tahun Baru. Sedangkan puncak arus balik yaitu pada Minggu 29 Desember 2024 untuk periode Natal dan Rabu 1 Januari 2025 untuk periode Tahun Baru yang bertujuan untuk menghindari penumpukan kendaraan. Ya, kami juga menginformasikan Jasa Marga memang memberikan potongan tarif 10% perjalanan untuk menerus dari Jakarta maupun ke arah Jawa dan Jawa Barat. Ya, demikian. Baik, Rudi, kita akan terus memantau kondisi dari kilometer 55. Nanti selanjutnya saya akan ke rekan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Hasnugara, kalau kemarin okupansinya sudah meningkat nih, masyarakat yang menggunakan moda transportasi pesawat. Nah, hari ini bagaimana penglihatan Anda di sana?
Selamat pagi, Cikal dan juga pemirsa. Memang sejak subuh tadi pergerakan para penumpang yang melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Barunya sudah terlihat. Memang saat ini di belakang saya juga terjadi antrian begitu para penumpang yang melakukan validasi tiketing untuk mencetak tiket sebelum ke ruang area boarding. Sebelumnya memang ada peningkatan jumlah pergerakan penumpang sudah terjadi sejak 2 hari lalu, di mana pada sebelumnya sebanyak 170.000 pergerakan penumpang, kemudian 177.000 penumpang, dan saat ini pergerakan penumpang tembus di angka 180.000 orang. Artinya 180.000 itu merupakan mereka yang datang dan pergi ke sejumlah destinasi wisata maupun ke kota-kota besar lainnya seperti Denpasar, Kuala Namu, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan juga Yogyakarta. Tidak hanya pergerakan penumpang yang menjadi peningkatan, adapun juga pergerakan pesawat saat ini mencapai 1.107 penerbangan, baik itu domestik maupun internasional. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga memprediksi terjadinya puncak arus akan terjadi pada hari ini. Jika dibandingkan pada tahun lalu, terjadi peningkatan sebesar 11% pada periode Natal dan Tahun Baru kali ini. Karena itu, pemerintah juga telah memberikan kebijakan, baik itu penurunan tiket sebesar 10% bagi para penumpang transportasi udara, agar para penumpang ini bisa bergairah untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Bahkan juga pengelola bandara di sini telah menyiagakan ribuan personilnya sebanyak 6.203 orang, baik itu petugas gabungan dari TNI, Polri, Aviation Security, dan juga tugas ground handling. Lalu juga pihak pengelola di sini memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat diakses oleh penumpang di setiap terminal, baik itu terminal 1, 2, dan juga 3, di mana adanya layanan publik, baik itu informasi maupun ruang tunggu terbuka bagi para anak-anak juga. Seperti itu, Cikal. Baik, Hasnugara, terima kasih atas informasi Anda. Saya mau kembali ke Iskandar. Iskandar, ini apakah Anda memiliki informasi mengenai personil yang akan dikerahkan untuk nantinya apabila terjadi lonjakan yang cukup signifikan di sana, atau memang ada skema-skema mitigasi lainnya sudah dipersiapkan oleh petugas? Ya, baik. Dapat saya informasikan Polda Banten dalam hal ini Polres Cilegon telah menyiagakan 500 personil yang ditempatkan di 3 dermaga untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan menuju ke pelabuhan. Saat ini 3 pelabuhan besar, yakni Pelabuhan BPJ, Pelabuhan Pelindung, dan Pelabuhan Merak sudah disiagakan. Dan di Pelabuhan Merak sendiri telah menyiagakan 6.000 lebih kantung parkir yang bisa menampung 6.000 lebih kendaraan. Dan untuk daerah lain seperti di jalur tol dan di Cikuasa Atas juga petugas sudah menyiagakan tempat parkir yang cukup untuk menampung ribuan kendaraan. Demikian. Baik, Iskandar, terima kasih atas laporan Anda dari Pelabuhan Merak, kemudian ada rekan-rekan Hasnugara, juga Rudi Setiawan dan juga Ismalia melaporkan dari tempat masing-masing. Rekan-rekan, terima kasih atas informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ratusan truk antre di seluruh kantong parkir dermaga Pelabuhan Merak akibat cuaca buruk. Kepadatan antrean juga terjadi akibat kerusakan di dermaga 5 yang menyebabkan berkurangnya jumlah operasional kapal. Kepala Bidang Lalu Lintas
pada kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Heru Andrian, mengatakan penyebab terjadinya kepadatan arus kendaraan di Pelabuhan Merak selain cuaca buruk juga akibat salah satu dermaga di Pelabuhan Merak, yakni dermaga 5 dan juga dermaga 3 di Pelabuhan Bakauheni sedang diperbaiki. Untuk mengurai kepadatan antrean hingga keluar pelabuhan, kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten mengalihkan kendaraan truk ke area yang berada di dermaga Pelabuhan Indah Kiat Merak. Jumlah operasional kapal yang biasanya melayani pengguna jasa berjumlah sebanyak 30 kapal, kini hanya 24 kapal yang beroperasi di lintasan Merak Bakauheni. Bahwa kondisi saat ini cukup padat dikarenakan angin yang cukup kencang, sehingga menyulitkan kapal pada saat proses sandar. Selain itu juga saat ini sedang ada perbaikan fasilitas dermaga, yaitu di dermaga 5 Merak dan dermaga 3 Bakauheni. Untuk mengatasi hal tersebut, kita sudah menyiapkan alternatif, yaitu buffer area di sekitar Indah Kiat yang bisa menampung kapal-kapal yang akan menyeberang. Terkait rekayasa operasional kapal kita, Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel gelar pasukan operasi lilin 2024 di lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali. TNI Polri telah menyiapkan skenario pengamanan masa libur Natal dan Tahun Baru dengan dukungan personel dan alutsista. TNI, Polri, dan stakeholder terkait berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Saat apel operasi lilin tahun 2024, seluruh pasukan dinyatakan siap, termasuk sarana dan prasarananya. Diperkirakan terjadi pergerakan masyarakat sekitar 110,7 juta orang saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2024. Jumlah ini meningkat sekitar 2,83% atau kurang lebih 3,4 juta dibandingkan tahun lalu. TNI juga memberikan dukungan puluhan ribu personel dan menurunkan sejumlah alutsista untuk mendukung mitigasi terutama saat cuaca buruk yang diperkirakan terjadi hingga akhir tahun. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi mulai 21 Desember dan tanggal 28 Desember 2024. Sementara puncak arus balik diperkirakan mulai tanggal 29 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Istirahat, diteman. Menghadapi potensi bencana akibat curah hujan tinggi, TNI Polri membentuk Satgas khusus. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program kami berikutnya. Saya Cika Mutazam, sampai jumpa. Apel gelar pasukan Operasi Lilin 2024. TNI dan Polri bersama pihak terkait membentuk Satgas khusus untuk mengantisipasi potensi cuaca buruk akibat curah hujan tinggi. Satgas khusus ini terdiri dari personel TNI dan Polri, serta instansi terkait yang akan membantu langkah yang dibutuhkan selama masa libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Polri bersama stakeholder juga telah memetakan potensi ancaman yang akan timbul selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Tentunya kita juga mempersiapkan personel untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya curah hujan yang tinggi.